Alhamdulillah sudah sampai. Ini keribetan orang-orang menyambut Bang Haji Rhoma Irama. Oh, parkir sudah penuh untuk kendaraan roda 2. Nih sudah nyampe International Expo Surabaya. beserta seluruh keluarganya dan seluruh bangsa Indonesia. Selamat dunia, selamat akhirat.
diri kami yang sedang sakit. Amin. Ya Allah ya Syifa, 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 ya Siarkan langsung di TV 9. Baik, tolong panitia supaya mengambilkan minuman di gelas buat Pak Haji Roma Irama dan Mas Sipin. Saya sudah, sebelah saya nggak usah dikasih. Pak Haji, mohon maaf, ini suasana pesantren. Kami dari seluruh pengurus pesantren mahasiswa Al-Jihad Surabaya mengucapkan terima kasih. Semoga Pak Haji selalu sehat, selamanya barokah dan semakin tambah barokah selamanya. Al-Fatihah. Ini mohon maaf Pak Haji supaya waktunya nggak berlarut-larut karena tamunya banyak. Makanya ini saya dialog aja. Kami semua ini ingin menggali ilmu dari Pak Haji, dari Mas Sipin yang masih umur 28 tahun sudah menjadi Bupati Trenggalek. Ini yang sudah tua tetap menjadi seniman. Ini apa topan? Ya. Oh sudah tahu. Oh iya. Iku lho mikmu iku. Saya kan sudah kenal duluan. Ya itu belum. Paham? Oh. Iku lho mikmu. Baik, sekarang dipersilakan Pak Haji menyapa jamaah dulu. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala على نعم تتولك الأمطار وأشكره على مترادف فضله المدرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم فصل وسلم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد. Al-Mukarramun, para alimil ulama yang kita muliakan, kita taati fatwa-fatwanya, terutama sahibul bait Bapak Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, Bapak Kiai Haji Husaini Ilyas, dan yang mohon maaf tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Kemudian Bupati termuda di dunia, mungkin terganteng juga ini. Siapa? Arifin nggak pakai ilham, Arifin tok. Kemudian sahabat saya Gus Ipul, Wakil Gubernur Jawa Timur, tetap. Barusan saya bisik-bisik sama Mas Ipul, saya bilang qala ta'ala wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Faham? Enggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sangat boleh jadi yang tidak kamu sukai itu terbaik buat kamu. Dan sangat boleh jadi yang kamu inginkan itu tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kita nggak tahu what next, apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan Gus Ipul mendapat hikmah daripada sekarang menjadi rakyat kembali bersama-sama kita. Amin. Amin. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Kenapa enggak? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Allahu Akbar. Dan pelawak udah sepuh katanya tadi, Mas Angin Topan, yang memang ini sahabat saya juga. Mas Kirun kemana? Mas Kirun Madiun. Kalau Lesus sudah almarhum. Oh, sampean belum toh? Nunggu Yai. Hadirin hadirat, Indonesia usianya lebih tua dari saya 1 tahun. Indonesia 73 tahun. Saya 27 tahun. Apa? Wali. Saya 72 tahun. Sebagai anak bangsa, kita tidak boleh melupakan sejarah. Bahwa 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Selama 350 tahun itu, berapa banyak sudah harta kekayaan Indonesia
yang dibawa ke negeri Belanda. Sampai sekarang negeri Belanda megah itu dari harta kekayaan Indonesia. Saat itu ulama-ulama pejuang, kita lihat di Aceh ada Tengku Cik di Tiro, ada Mujahidah Cut Nyakdin, terus ke sini ada Tuanku Imam Bonjol, ke Jakarta ada yang namanya Fatahillah, Pangeran Fatahillah, ke Banten ada yang namanya Pangeran Hasanuddin. Terus semuanya di Jawa Tengah ada yang namanya Pangeran Diponegoro. Di Jawa Timur para ulama, para kiai, para santri berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Saat itu ketika 45 sudah merdeka, penjajah Belanda datang lagi, numpang tentara sekutu, numpang tentara Inggris. Saat itu pendiri NU Bapak Kiai Haji Hashim Asy'ari Al-Maghfurullah mendeklarasikan resolusi jihad. Mendeklarasikan resolusi jihad untuk kembali mengusir penjajah Belanda. Dengan referensi firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'tum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ini yang menjadi referensi Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para ulama untuk berperang melawan penjajah, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli harta dan jiwa orang-orang beriman dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Janji Allah itu telah termaktub dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Wa man 'aufa bi 'ahdihi min Allah. Janji siapa lagi yang lebih bisa ditepati kecuali janji Allah? Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'tum bih. Maka bergembiralah kamu dengan jual belimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, dulu kita masih perang melawan Belanda. Saya mau tanya, sekarang masih ada perang apa tidak? Hoi, sekarang ini masih ada perang apa tidak? Di sana masih. Saya mau tanya, sekarang setelah 73 tahun Indonesia merdeka, masih ada perang apa tidak? Masih. Tapi perangnya tidak bersenjata. Perangnya bukan perang militeristik. Enggak pakai senjata, enggak pakai tentara. Namanya proxy war. Paham? Apa? Proxy war itu perang asimetris. Paham? Enggak juga. Perang asimetris itu perang tanpa bentuk. Faham? Enggak juga. Tanpa bentuk itu tanpa tentara, tanpa senjata pembunuh. Faham? Udah paham? Lalu apa senjatanya untuk kembali menguasai Indonesia dan untuk merusak akidah umat Islam yang mayoritas di Indonesia? Yang pertama, senjata utamanya yang dipakai Belanda dulu. Dulu orang Belanda menjajah Indonesia ini bukan ratusan ribu yang datang. Padahal rakyat Indonesia saat itu 80 juta kurang lebih. Orang Belanda cuma ratusan. Tapi bisa menguasai Indonesia
senjata utamanya adalah politik divide et impera. Politik memecah belah, politik adu domba. Paham? Saya mau tanya sekarang, politik adu domba itu masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada nggak? Tak mau besok. Izin. Masih ada. Buktinya mana? Buktinya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatu padulah kalian hai umat Islam, jangan terpecah belah. Perintah siapa? Perintah siapa? Allah. Sudah dilaksanakan? Oi. Sudah dilaksanakan perintah Allah itu? Oi. Sudah? Bohong kamu. Belum. Buktinya apa? NU sama Muhammadiyah saja sampai sekarang masih ada garis pemisah, belum bisa bersatu. Gepongge, gepongge. Ini nggak sadar kita diadu domba terus. Paham? Paham? Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Usolli dan tidak usolli, wiridan dan tidak wiridan. Yang enggak benar, yang enggak sembahyang. Kenapa enggak? Yasinan dan tidak yasinan, jangan masalahkan. Tahlilan dan tidak tahlilan, jangan masalahkan. Maulid dan tidak maulid, jangan masalahkan. Yang masalah yang enggak beriman. Saya mau tanya, yasinan hukumnya sunnah apa wajib? Tahlilan sunnah apa wajib? Sunnah, bukan bid'ah. Maulidan sunnah apa wajib? Sunnah. Hukumnya sunnah apa? Ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Perbuatan sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Sing ora yasinan berdosa apa tidak? Tidak. Yang yasinan besar pahalanya. Enggak tahlilan dosa apa tidak? Tidak. Yang tahlilan besar pahalanya. Maulidan enggak maulid dosa apa tidak? Yang maulid besar pahalanya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man thanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan tradisi-tradisi yang positif, yang baik, dia akan mendapat pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Amin Allahumma. Wahai umat Islam
yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan mau diadu domba. Wahai umat Islam, jangan mau dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Fikirkanlah, paham? Paham? Mikir. Umat Islam diadu terus, sementara itu kekayaan alam mereka ambil, kekuasaan mereka ambil, segala macam mereka ambil. Kita ribut terus. Inna lillahi. Boleh minum lagi? Boleh ya. Bisa bersatu? Bisa. Saya kasih tahu, izul Islam wal muslimin mustahil bisa terwujud tanpa ukhuwah Islamiyah. Gina bangke. NU bisa tidak sendirian menjayakan Islam di Indonesia. Muhammadiyah bisa tidak? PRSS bisa tidak? Al-Wasilah bisa tidak? Tidak bisa. Syarat izul Islam wal muslimin adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam. Paham? Izul Indonesia Indonesian, kejayaan Indonesia dan bangsa Indonesia tidak akan bisa terwujud tanpa kejayaan Islam dan umat Islam. Kenapa? Umat Islam mayoritas. Kalau Islam jaya, maka semua umat beragama juga akan ikut jaya dan bahagia. Sebagaimana negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Semua umat beragama dilindungi oleh Nabi SAW. Hartanya, jiwanya, bahkan akidah mereka tetap terpelihara. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Sekarang negara kita dasarnya apa? Pancasila. Hafal. Hafal. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga apa? Persatuan Indonesia. Keempat apa? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hafal? Pak, hafal Pak? Sudah diamalkan belum? Hafal Bu? Sudah dilaksanakan belum? Sudah. Menurut pandangan saya, Pancasila itu masih di awang-awang, belum membumi, masih menjadi slogan, belum diamalkan. Core-nya Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa enggak? Artinya apa? Seluruh bangsa Indonesia harus melaksanakan perintah agamanya sesuai dengan akidahnya masing-masing. Itu dasar negara. Jadi kalau ada orang Kristen nggak pernah ke gereja, jangan ngaku-ngaku saya Pancasila. Kalau ada umat Islam nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, jangan ngaku-ngaku saya Pancasila. Gombal itu. Paham? Paham?
Kalau sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa telah kita laksanakan sesuai dengan agama kita masing-masing, maka sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu akan terwujud. Kenapa enggak? Kalau belum bisa menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, dalam bidang sosial, ekonomi, penegakan hukum, jangan bilang saya Pancasila. Paham? Semua sila itu ternukil di Al-Quranul Karim. Allah SWT berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Manusia, jangan kamu berlaku tidak adil terhadap orang-orang yang tidak kamu sukai. Manusia, jangan kamu berlaku tidak adil kepada orang-orang yang bukan sekelompok denganmu, bukan orang segolongan dengan kamu. I'dilu, adillah kamu. Huwa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sangat melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita adil, Allah cinta, Allah sayang, Allah janjikan surga. Tapi kalau tidak adil, Allah murka dan akan turun azabnya di dunia wal akhirah. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Bisa adil? Bisa adil? Insyaallah. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Saya mau tanya, Indonesia sudah bersatu belum? Sudah bersatu belum? Belum. Umat Islam saja belum bersatu. Tanpa ukhuwah Islamiyah, omong kosong ukhuwah wathaniyah. Tanpa persatuan umat Islam yang menjadi mayoritas dari bangsa ini, nggak akan ada itu persatuan Indonesia sila ketiga. Makanya Allah SWT berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Manusia, aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, ada bangsa India, ada bangsa Cina, Amerika, Eropa, Indonesia. Dari bangsa-bangsa itu kata Allah, aku ciptakan menjadi bersuku-suku. Contohnya Indonesia, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kenapa enggak? Lita'arafu, saling mengenalah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallah atqakum. Kemuliaanmu di sisi Allah nanti bukan dari mana bangsamu, tetapi dari ketinggian takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Faham? Yang keempat, apa tadi keempat? Kerakyatan ini oleh perwakilan. Artinya musyawarah, mufakat. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Dalam setiap urusan musyawarah. Jangan salah ngomong sedikit, lapor polisi, tangkap 2 tahun. Salah sedikit ngomong, lapor polisi, tangkap 2 tahun. Musyawarah, tabayun. Usahakan, upayakan musyawarah. Jangan sedikit-sedikit lapor. Sedikit-sedikit lapor. Ini apa enggak? Masa ke polisi ini ngurusin laporan tiap hari. Paham? Yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hei, udah makmur belum kamu?
Kamu udah makmur belum? Hijau merimbuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, apakah semua masih kita punya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang mana tuh? Ngoten tuh? Jadi keadilan sosial belum ada. Artinya apa? Ketuhanan belum dilaksanakan. Kemanusiaan yang adil belum dilaksanakan. Persatuan Indonesia belum dilaksanakan. Musyawarah belum dilaksanakan. Keadilan sosial belum dilaksanakan. Jangan ngaku saya Pancasila. Paham? Itu pembohong namanya. Munafik namanya. Laksanakan dulu itu, baru boleh bilang saya Pancasila. Faham? Faham? Nah, ibda binafsik. Mulailah dari diri kita sendiri. Mari amalkan sila per sila dari Pancasila. Kalau bangsa ini sudah melaksanakan Pancasila, insya Allah Indonesia ini akan jadi macan Asia. Insya Allah Indonesia yang gemah ripah lojinawi ini akan menciptakan keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sebelum Pancasila dilaksanakan, selama Pancasila masih di awang-awang, jangan mimpi keadilan sosial akan terwujud di Indonesia. Ini tantangan kita bersama. Seluruh elemen bangsa, mari kita laksanakan Pancasila. Jangan cuma slogan saja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Minum boleh? Tepuk tangan Bang Pak Haji Roma Irama. Karena Mas Saripin jam 11 ini mau ke bandara ke Jakarta, saya mau tanya ke Mas Arifin selaku pemuda milenial. Pertanyaannya gini, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Haji tentang Pancasila dan seterusnya, yang kebetulan Mas Arifin adalah salah satu pejabat negara menjadi seorang Bupati Trenggalek. Pertanyaan saya, kira-kira riadoh apa, tirakat apa seorang bupati termuda di dunia untuk bisa menjaga Indonesia? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo Haji Roma Irama, tepuk tangan buat beliau. Romo Yai Husain Ilyas, Gusipul, beserta seluruh tamu undangan. Romo Yai Haji Imam Hambali, terima kasih. Abah Topan, terima kasih. Ngapunten Yai, saya harus geser tapi menjawab pertanyaan Kiai. Kalau saya menceritakan riado apa, saya ini bukan siapa-siapa. Dilihat dari bajunya saja, yang pojok-pojok ini kan retek, ireng. Nah, jadi kalau tanya riado, tanya yang ke bajunya putih-putih. Nah, sudah pasti bersih itu semua putih-putih. Lagi ireng nih, ngene kok ditakoki riado, raido. Riado rupa apa? Duwe kuwi iki yo. Lain mana ya Mas ya. Beliau Abah Haji Oma Irama. Lah aku Oma Tawon. Tapi Abah, saya sadar karena saya banyak kurang, banyak dosa. Saya berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat yang memang memilih saya. Setiap minggu saya coba istiqomah untuk menginap di rumah warga. Dan warga yang saya menginapi harus warga yang paling miskin di desa itu. Saya selalu meminta begitu. Karena biasanya pemerintah sudah mencoba memberikan bantuan. Contoh, Presiden memberikan bantuan yang namanya BSPS, Bantuan Swadaya Perumahan Rakyat. Nah, ketika diberi bantuan,
itu biasanya diberi bantuan hanya berupa material. Nah, di Trenggalek itu banyak kepala rumah tangga perempuan yang usianya sudah di atas 65 tahun. Itu ada 17.000 kepala rumah tangga. Artinya rondo-rondo sing pun boten nyetrum, niku Trenggalek kathah. Lah itu yang saya nginepi, jadi saya ini penggemar rondo Bu, gitu ya. Tapi sing sampun boten nyetrum. Nah saya menginap di situ ketika saya datang, Mbah, angsal napa mboten griyane dipun perbaiki, dipun damelaken jedingan. Wis to Nak, aku ngene iki wis cukup. Lah iku lek diteri semen karo pasir, terus sing bangun sapa? Boyokku wis gak kuat. Pomo njaluk tolong tangga, engko sing masakne sapa? Nah, akhirnya saya berinisiatif, pun Mbah ngeten mawon, kula sing nglumpukne wargane, kalau sudah pemerintah sedekah rizki, masyarakat sudah sedekah rizki, tonggo teparu saya minta sedekah partisipasi. Cah nom-noman duwe HP, ayo sedekah informasi. Lek ono sing Mbah kaya ngene nang lingkunganmu, beritahu ke saya, ini nomornya. Nah, itu ikhtiar kecil untuk mengamalkan Pancasila. Meskipun saya sadar sampai nanti kiamat yang namanya ketidakadilan pasti ada, yang namanya kezaliman tetap ada, tetapi kita tidak boleh berputus asa atas semua kebaikan yang sudah diberikan Allah. Sebisa saya bismillah, semoga Allah selalu memberikan kekuatan, doanya para sesepuh, doanya ibu saya, semoga selalu menjaga saya. Dan saya meyakini kenapa saya berusaha menyempatkan hadir di sini, karena doa-doa dari Al-Jihad ini sudah terbukti merubah kehidupan saya. Merubah kehidupan keluarga saya. Doa ibu saya merubah kehidupan saya. Dulu saya itu cuma di Bendul Merisi, mobil saja di gang saya itu enggak bisa masuk. Saya dulu tidurnya rumahnya itu di dekat kali yang setiap tahun selalu banjir. Lah kalau di Trenggalek kemarin banjir itu airnya masih coklat Bu. Lek nang Surabaya wis banjir iku ireng. Kadek kewentel. Terus yang ngambangi sembarang-barang. Nah itu dulu saya hidup seperti itu. Tapi karena kegigihan ibu saya, karena doa-doa ibu saya, siapa yang mengira sekarang saya bisa menjadi pelaksana tugas bupati. Nah ini semua harus saya syukuri dengan cara apa? Dengan cara bekerja sebaik-baiknya. Saya masih percaya pidatonya Bung Karno, ayo rakyat Indonesia, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Nah mungkin ini yang dimaksud oleh beliau dan bismillah semoga saya diberikan istiqomah. Mangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan buat beliau. Karena beliau mau ke Jakarta. Ya, tepuk tangan. Podong gantengnya ambung-ambungan gak apa-apa. Pokoknya ojo ngambung topan. Begini Bang Haji, Abah Topan ini walaupun seniman, seorang dagelan, pelawak, tapi subhanallah dia itu ada baiknya. Jadi ada kata-kata sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya. Sebaik-baiknya orang pasti ada kekurangannya. Nah, Abah Topan ini walaupun seorang seniman, tapi alhamdulillah dia dagelan, tiap hari sekarang ngaji. Dulu nggak seperti ini, ya nggak jelas, manusianya itu nggak jelas. Nah, sekarang sudah alhamdulillah. Dan gini, beliau kalau ngaji sama saya, ini hampir tiap malam ngaji sama saya, selalu menyanyikan lagunya Bang Haji, Istri Solihah. Oh itu. Makanya saya mohon izin, ini ada santri saya yang pakai musiknya ini biar nyanyi Istri Solihah. Ya, tepuk tangan. Hei. Iya. Sedo. Amplope kan wis tak weno. Tapi wis tak saurno utang. Ya biar rodok kendur dikit. Ya, sekarang Abah Topan mau nyanyi Istri Solihah. Sudah diizini sama yang punya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum saya nyanyi, ya. jenengan tiap ngaji sama saya kan mesti Abah Haji itu tidak manut saya. Pernah gitu mboten?
soal lagu Keramat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkan. Itu ada yang salah, dawe yai. Apa aja enggak? Nah, terus yang benar gimana? Yang melahirkan dan yang mengemimu. Nggih mboten? Ayo sumpah. Ayo anak sing duwe lho, ayo sumpah. Ayo ada, ayo. Wis ora ae-aean. Karena kalau bayi nggak disusui mati. Membesarkan itu pasti menyusui. Tapi ya masa apa sih yang melahirkan dan yang mengemimu. Ya wis, ayo ben seneng wong. Soalnya kan nanti anu ya saya karena saya yang awalnya aja dilanjutin jenengan ya, Pak. Enggak no, enggak bisa. Jadi saya ini pengagum, beliau yang saya kagumi. Harus lebih dulu yang saya kagumi. Karena tanpa ada yang dikagumi, tidak ada yang mengagumi. Oh, paham? Oh. Ayo wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap keindahan. Apa arti sebuah tepuk tangan kalau tanpa saweran? Perhiasan dunia hanya istri soleha, perhiasan terindah. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri soleha, istri yang soleha. Perhiasan perhiasan dunia. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam dunia kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri soleha, perhiasan terindah. Namun yang paling di antara semua hanya istri soleha, istri yang soleha. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan
Tepuk tangan. Masya Allah. Ini semua santri mahasiswa Pak Haji. Yang di belakang, yang sebelah sana itu semester akhir. Sebelah sini semester 6, semester 6, semester 7. Ya, saya sak meter seket. Masya Allah, Bang Haji mohon maaf, saya itu di antara sekian orang yang mengagumi panjenengan. Dan itu mulai waktu saya masih madrasah. Jadi waktu saya kelas 4 madrasah sudah punya fotonya Bang Haji yang begini-begini. Subhanallah, ya. Ya Allah. Ya betul, betul. Di mobilnya Yai ini CD dan kaset itu kagungan penjenengan. Di mobilnya Yai ini. Iya. Saya mengikuti Yai ini selama 9 tahun. Ya. Rencana saya mau beli pondok ini, mau saya beli. Lalu, ya, ya. Enggak apa-apa Pak Haji. Saya kalau nyebut Abah Topan ini wong gendeng. Tapi saya punya prinsip. Lebih baik gendeng tapi hidupnya menyenangkan orang. Daripada waras tapi omongannya menyakitkan orang. Loh, gak usah GR lah. Begini Pak Haji, ini maaf terlepas dari semua. Pendapat itu kan boleh, pro kontra. Saya pernah bilang kepada adik saya Kiai Syukron Jazilan, walinya Allah, kekasihnya Allah itu macam-macam. Ada yang ahli Al-Quran, ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis. Dan saya meyakini Bang Haji ini kekasihnya Allah dari segi seniman. Ya, dari segi seniman. Karena apa? Mulai saya kecil sampai sekarang ini, semua lagu-lagunya itu tidak ada satupun yang tidak membawa manfaat. Semuanya membawa manfaat. Subhanallah. Tiada lagi sedih hatiku sejak Bang Haji di sisiku. Yai, tambah 100. Maaf, ini keyakinan saya. Soalnya walinya Allah itu enggak sama. Kebetulan beliau Romo Yai Husain Ilyas itu orang tua saya, guru saya. Dan Masya Allah luar biasa. Makanya mudah-mudahan Pak Haji selalu diberi kesehatan oleh Allah. Selantiasa dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan dicintai bangsa Indonesia. Dari sekian lagunya Pak Haji, ada satu lagu yang memotivasi saya. Saya ini juga berangkat dari anaknya orang gak mampu, bukan keturunan kiai, bukan siapa-siapa. Tapi berkat lagu itu saya termotivasi untuk menjadi manusia yang manfaat, yang judulnya takwa. Nah, pertanyaan saya Pak Haji semua yang tahu, kalau Quran itu kan ada asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Lah lagu takwa itu asbabulnya itu kira-kira mengapa lagu itu keluar? Itu kira-kira sejarahnya gimana? Subhanallah. Karena lagu itu sangat memotivasi semua orang untuk menjadi orang yang bertakwa. Barangkali mohon izin bisa dijawab biar semua jamaah Al-Jihad ini juga termotivasi. Ya Pak Haji. Ya, bismillah. Kalau Quran kan ada asbabun nuzul, ada satu. Nah, lagu takwa itu awal penciptaannya karena apa? Ya, jadi
Kullu minallah, semua ini dari Allah. Inspirasi yang saya buat semuanya dari Allah. Pernah saya ceritakan begini Kiai. Tahun 70-an saya mendatangi seorang Kiai sepuh di Madura. Saya lupa nama beliau itu. Tahun 70. Saya datang jam 2 malam. Karena kalau datang siang nggak berani, banyak santrinya. Takut dikeroyok santri saya. Saya datang ke sana, beliau sedang selesai sholat tahajud, sedang baca Quran. Mohon maaf Kiai, Assalamualaikum, saya mohon mengganggu. Alhamdulillah, tahadduts bin ni'mah. Saya ini suka zikrullah. Dulu itu kalau Anda lihat Roma Irama suka pegang tasbih 33 itu. Itu tasbih made in Roma Irama. Umumnya tasbih itu 99. Jadi tasbih 33 itu saya yang buat itu. Nah itu. Ya. Karena mudah dipakai. Saya katakan tahadduts binimah Kiai, bi'inayatillah, bihidayatillah. Saya selalu berzikir dalam setiap saat. Ketika saya di pentas pun nggak pernah lepas saya berhubungan dengan Allah. Bahkan ketika saya memberikan nafkah batin kepada istri saya nggak pernah lupa pada Allah. Saya selalu zikr Allah. Kalau naik tangga saya baca Allahu Akbar. Kalau menurun subhanallah. Kalau jalan lurus la ilaha illallah. Ini hidayah dari Allah Kiai. Tapi ada satu momentum yang saya lepas Allah. Di mana itu katanya? Kapan itu? Ketika saya bikin lagu Yai. Sebelum saya bikin lagu saya baca bismillah ya Rab. Bantu saya semua bikin lagu. Begitu saya bikin lagu sebagian gitar Allah lupa. Setelah selesai alhamdulillah. Saat itu ketika proses membuat lagu saya lupa sama Allah. Lalu apa? Petunjuknya mohon Kiai supaya saya tetap bisa zikrullah dalam. Ya sudah kalau begitu serahkan saja Allah yang bikin lagu, jangan kamu. Jawaban gitu. Itu kira-kira tahun 70-an. Nah ketika tahun 2000-an pada satu Ramadan, bulan Ramadan saya mau dubbing vokal, mau buat film. Saya duduk di satu kolam kecil di pinggir danau kecil di studio. Sambil menunggu azan maghrib bulan puasa saya baca Quran kecil waktu itu. Karena pesantren saya ini di kolong piano, bukan pesantren di mana-mana. Ya. Nah, saya dengar lagu-lagu saya di bawah angin. Ada lagu riba, ada lagu kiamat, ada lagu keramat, ada lagu Masya Allah macam-macam. Saya menangis. Saya bilang Masya Allah ini lagu indah sekali. Ini lagu-lagu menyentuh sekali. Ini lagu punya satu daya magis yang luar biasa. Saya bilang, saya nggak percaya apa iya ini saya yang bikin kalau Kiai. Masa sih saya bisa bikin lagu begini? Saya ingatlah ucapan Kiai itu. Sudah, biarkan saja Allah yang bikin itu. Subhanallah. Kira-kira begitu. Tepuk tangan, Masya Allah. Di antara yang bisa diambil siapapun orangnya dan dimanapun orangnya, asal selalu zikrullah akan selalu ditulungi oleh Allah. Siapapun, dimanapun, asal selalu zikrullah akan selalu ditulungi oleh Allah. Contohnya Abah Topan.
Abah Topan ini teman-temannya sudah meninggal semua. Teman-temannya sudah meninggal semua. Oleh Allah diparingi panjang umur karena sekarang sudah waras. Sudah sembuh, sudah zikir, nyanyinya juga nyanyinya pasti nyanyinya Bang Haji Rhoma Irama yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena begini Bang Haji, di Al-Quran itu kan ada cerita Ashabul Kahfi. Itu kan ada anjing masuk surga. Anjing itu kan masuk surga itu karena mengikuti kiai. Anjing itu. Loh, Bang Haji tahu. Paham. Jadi anjingnya kula kiai ini jenengan anda. Loh, sampean harus bersyukur. Gur, walaupun anjing. Ya Allah, tapi anjing itu walaupun dianggap apa? Najis liurnya, Ya. tapi paling sopan, paling tawadu. Kok bisa? Ada orang duduk ini anjing nek jalan ya merangkak, Oh, berangkang. Oh. Nggak enak terus Abah Haji, yain yang kene terus anjingnya ngene iki ra enak. Mundur ya ben ra tersinggung aku. Enggak, ini acara membahagiakan kehadiran beliau. Makanya lagu takwa itu kan memotivasi kita untuk selalu bertakwa. Nah ini Abah Topan sama santri Al-Jihad Bang Haji nanti dinilai yang terbaik siapa. Kalau santri akan saya kasih uang. Tapi kalau Bang Haji baik, Topan, Abah Topan yang saya kasih uang. Ini dicuri langsung oleh penciptanya lagu takwa. Tapi pancennya kudu manut wong aku kire. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. kasih miskin menjalani penderitaan, berimankah ia di dalam kekurangan, mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya, berimankah ia di dalam
berkelebihan. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, maaf Bang Haji, ini hampir se-Jawa Timur hadir. Hampir se-Jawa Timur. Tuban, Bondowoso, semuanya hadir. Karena rumahnya jauh-jauh, makanya walaupun hati senang harus dibatasi. Paham? Nah, walaupun hati senang harus dibatasi. Oleh karena itu, nanti setelah ini akan ditutup doa oleh Romo Yai Husain Ilyas. Kemudian undian umroh berhadiah gratis dari ASFA, dari IBS. Bahkan ini IBS nambah lagi satu. Tepuk tangan buat IBS, Masya Allah. Kemudian sepeda motor dari Karisma Jaya. Ya, sepeda motor dari Karisma Jaya. Kemudian sepeda gunung enggak saya undi, buat saya sendiri. Ya, loh sudah diizinkan sama yang ngasih. Baik, kepada Romo Kiai Haji Husain Ilyas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu.
salli ala Muhammad. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata santrine ya Imam Hambali itu hanya sedikit. Tapi kalau santrinya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Luma Irama se-Indonesia. Berarti berapa kesirangannya? Kanjeng Nabi bersabda, malam yadaghanna falaisa minna. Orang yang tidak senang lagu itu berarti bukan umat saya. Ini umat yang paling pertama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna bil alifi amna wa imana wa bil ba'i baha wa barakatah. Wa bitta taubata wa taufiqah wa bisa isarwata wa sawaba.